Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abu Nuha Channel. Masih tetap bersama saya, Zain Fuad Muhlis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terakhir kelas 11 di semester pertama, kelas 11 SMA SMK, dengan judul Masa Kejayaan Islam yang Dinantikan Kembali. Sebagai kerangka berpikir kita dalam pembahasan ini, perlu diingat bahwa kejayaan itu pernah ada dalam genggaman Islam, dan sekarang kejayaan itu sirna lepas dari tangan genggaman Islam. Maka dari itu kita nantikan. Maka dalam pemaparan materi kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana kejayaan Islam itu, mungkin juga sampai pada pembahasan bagaimana bisa terjadi kemunduran atau kejayaan itu lepas, dan apa sikap kita dalam masa penantian ini. Sebelum itu kita akan lihat terlebih dahulu periodisasi sejarah Islam. Islam oleh pakar sejarah, masa atau periode Islam itu dibagi kepada 3 periode. Pertama, periode klasik, di mana diawali dari tahun sekitar 650-an sampai 1250. Lalu ada periode pertengahan sekitar 1250 Masehi sampai 1800, dan juga periode modern dari 1800 Masehi sampai sekarang. Rekan-rekan, pada awalnya Islam di daerah manapun itu tidak ada seorang pun. Sebelum tahun 611 Masehi atau sebelum kerasulan, orang-orang di Jazirah Arab, khususnya Mekah, dianggap soleh itu ketika dia berpegang teguh menjalankan milah Ibrahim namanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum kerasulan. Baru pada menginjak pada tahun sekitar 611 Masehi, di mana seorang pemuda bernama Muhammad yang diberi gelar Al-Amin oleh masyarakatnya, dengan seizin Allah beliau dipilih oleh Allah untuk menjadi Nabi Rasul terakhir, utusan Allah yang terakhir. Barulah setelah Rasul diangkat, maka Islam tumbuh jadi satu orang. Awalnya tidak ada, lalu ada Nabi Muhammad, dan periode ini jumlah umat Islam bertambah seiring dakwah Rasul di Mekah dan Madinah. Jadi peninggalan kerja keras Rasul membuahkan hasil. Dari awalnya Muslim, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu hanya satu orang, yaitu Nabi Muhammad. Sekitar 23 tahun hasil dakwah Nabi, umat Islam bertambah, dan kekuasaan daerah yang dikuasai Islam pun bertambah. Dari awalnya tidak memiliki tanah kekuasaan menjadi memiliki daerah kekuasaan, yaitu 2 kota, kota Mekah dan kota Madinah, hasil kerja keras Rasulullah SAW. Lalu beranjak pada periode Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib, sekitar tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi. Kita lihat bagaimana sebaran hasil dakwah ekspansi pada masa periode Khulafaur Rasyidin ini. Pada masa Abu Bakar, kurang lebih Abu Bakar menjalankan kepemimpinan dan mencoba mempertahankan kekuasaan Islam, bahkan mengekspansi seluruh Jazirah Arab di sekitaran sini. Lalu berpindah kekuasaan ke tangan sahabat Umar bin Khattab. Bahkan Islam sempat sampai ke dataran
Persia di sini, Iran, Irak, bahkan juga sampai ke Afrika bagian utara. Begitupun pada masa Utsman bin Affan, Islam sampai ke dataran Damaskus juga di tangan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebetulnya melakukan ekspansi perluasan tidak terlalu besar, tapi jasa mereka diantaranya mempertahankan kekuasaan Islam yang sebetulnya pada masa itu sudah cukup luas, yang asalnya tidak memiliki daerah kekuasaan di masa Nabi. Jadi 2 kota Mekah dan Madinah, Abu Bakar sampai Jazirah Arab, Umar, Utsman, Ali sampai ke dataran Afrika Utara dan Damaskus, Suriah. Juga di sini ada tanah Persia. Artinya kalau kita membuat kurva, maka ada kurva yang menanjak, yang awalnya tidak ada seorang pun muncul atau diangkat Nabi menjadi Rasul terakhir, bertambah jumlah Islam dari 1 sampai ratusan ribuan bahkan, lalu naik lagi pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, daerah kekuasaan Islam sampai tadi ke dataran Afrika Utara dan Persia juga Damaskus. Nah, pada masa akhir kepemimpinan Khulafaur Rasyidin di tangan Ali bin Abi Thalib memang sempat terjadi kemunduran di mana tampuk kekuasaan itu terjadi perselisihan kecil antara Ali bin Abi Thalib beserta pendukungnya dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan, yang nantinya setelah perselisihan itu masuk pada periode Bani Umayyah, dinasti Umayyah sekitar tahun 661 sampai 750 Masehi. Jadi sempat menanjak, di akhir Khulafaur Rasyidin terjadi perselisihan, anggaplah kita pandang sebagai kemunduran meskipun tidak signifikan. Lalu di tangan dinasti Umayyah, kekuasaan Islam itu kembali menanjak seperti kita lihat di dalam peta sebaran yang saya dapatkan di Wikipedia dan literatur lainnya. Pada masa Bani Umayyah ini, daerah kekuasaan Islam ditandai dengan yang berwarna merah, bahkan sampai ke dataran Spanyol nantinya di sini. Spanyol, makanya di Spanyol itu banyak peninggalan Islam seperti Istana Alhambra dan Andalusia dan sebagainya. Itu Islam pernah hadir di sana, salah satunya jasa pada periode dinasti Bani Umayyah. Selanjutnya pada akhir Bani Umayyah terjadi perselisihan lagi perebutan kekuasaan, dan pada akhirnya berpindah lagi kepada tampuk kekuasaan pada klan berikutnya, yaitu dinasti Bani Abbasiyah sekitar tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Sempat turun lagi, kemunduran lagi karena terjadi perselisihan, namun setelah pemerintahan dijalankan kembali, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah, kita akan lihat peta sebarannya itu kurang lebih seperti ini. Spanyol yang tadinya dikuasai Bani Umayyah memang tidak sempat berpindah kekuasaan karena di sana Bani Umayyah masih bisa bercokol dengan sebutan dinasti Bani Umayyah kedua. Namun kita lihat di tangan Bani Abbasiyah bahkan sampai ke tanah Itali, daerah Sisilia di sini, dan Mediterania di daerah seperti ini. Artinya pada masa dinasti Abbasiyah pun terjadi perluasan, dan pada Bani Abbasiyah berakhir di tangan dinasti Mongol,
hancur lebur. Nah, pada saat itu ketika Bani Abbasiyah runtuh oleh tentara Mongol, di sana terdapat kerajaan-kerajaan kecil, dan pada akhirnya kerajaan-kerajaan kecil yang tengah berjuang itu salah satunya di Turki Utsmani di daerah Turki ini cukup dari kecil, kerajaan kecil menjadi kerajaan kesultanan yang cukup besar. Bahkan sejarah mengatakan ini adalah salah satu pencapaian tertinggi kejayaan Islam, karena pada masa tahun 1299 sampai 1924 Masehi ini, periode Turki Utsmani ini, Islam kurang lebih hampir menguasai 1/3 dunia, di mana Turki Utsmani ini bisa menguasai bahkan sampai dataran Eropa nantinya. Rekan-rekan yang saya cintai, saya muliakan, kalau kita perhatikan peta-peta tadi, maka kita akan melihat grafik kurva menanjak, ya walaupun sesekali sempat menurun, tapi kembali lagi pada kurva menanjak ke atas sampailah pada puncak kejayaannya daerah kekuasaan Islam itu sampai hampir 1/3 dunia seperti ini di bawah kendali kekuasaan Turki Utsmani. Adapun ciri kejayaan itu bukan hanya sekedar daerah kekuasaan yang mulai meluas, bukan berarti kejayaan dianggap standarnya itu pengikutnya bertambah. Sebab kalau kejayaan Islam itu standarnya adalah pengikutnya banyak, maka pada dewasa ini pun umat Islam banyak. Namun kita sendiri merasakan sendiri bahwa Islam belum berjaya. Maka ciri kejayaan yang sesungguhnya pada saat itu adalah ketika segala aspek berkiblat atau dikembalikan lagi kepada umat Islam. Sebagai contoh, aspek bidang pengetahuan, semua orang jika ingin belajar, jika ingin menambah pengetahuan, mereka berkiblat kepada Islam. Orang Eropa belajar kepada umat Islam. Dari bidang kedokteran, orang-orang Barat belajar kepada Islam. Dari bidang astronomi dan bidang apapun itu, orang-orang termasuk orang Barat akan berkiblat mencoba belajar kepada umat Islam. Maka dari itu, apabila kita merasa Islam sedang tidak berjaya, karena memang kenyataannya seperti itu sekarang, kiblat pengetahuan tidak lagi kepada Islam, kiblat militer dan sebagainya pun tidak lagi berkiblat kepada Islam pada saat ini. Itulah salah satu yang bisa kita nantikan, sebab kejayaan Islam itu akan kembali sebagaimana apa yang sudah difirmankan oleh Allah dan Rasul-Nya, bahwa pada akhir kelak Islam akan berjaya kembali. Tempo dulu ketika salah satu contoh kejayaan Islam itu ketika bangsa Barat, orang Eropa belum mengenal, sebagai contoh saja, belum mengenal teknik pembedahan, umat Islam sudah mengetahui melalui salah seorang ilmuwan sekaligus ulama, diantaranya Ibnu Sina dan yang lainnya. Ada juga di bidang sosiologi, filsafat, diantaranya Ibnu Khaldun. Beliau terkenal di seantero dunia, bahkan di Barat, sebagai seorang ahli sosiolog dan filsafat. Dan masih banyak lagi, nanti kita bisa bahas orang-orang terkemuka ilmuwan dari kaum muslimin. Bahkan sahabat, rekan-rekan, salah seorang Presiden Amerika pernah berkata, diantaranya Barack Obama, mengatakan bahwa dunia itu berhutang besar kepada peradaban Islam, karena peradaban Islam itu
menemukan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang dewasa ini bisa dikembangkan menjadi banyak teknologi dan sebagainya. Itu semua terjadi pada masa kejayaan Islam tempo dulu. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan Islam bisa sejaya tempo dulu, yaitu yang pertama faktor internal. Orang-orang Islam pada masa jayanya, pada masa Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Utsmani tadi memiliki sikap istiqomah di mana mereka konsisten dan istiqomah pada ajaran Islam. Lalu yang kedua, amal sesuai tuntunan, ya mereka mengamalkan ajaran Islam bahkan sampai mendorong diri untuk menjadi pribadi yang maju, generasi yang maju. Lalu orang-orang pada masa itu sangat paham betul, bahkan sampai pada tingkat implementasi Islam itu sebagai rahmat seluruh alam, di antaranya akhlak yang baik, akhlakul karimah yang baik. Bahkan Islam tersebar, ekspansi Islam menyebar luas, bahkan tadi sampai tanah Spanyol, tanah Itali, sebagian Itali tadi, sampai Eropa pada masa Turki Utsmani. Itu bukan karena Islam mengangkat senjata, mengangkat pedang. Islam hadir di tanah-tanah yang baru itu hanya untuk berdakwah, mengajak kepada Islam. Ketika pimpinan daerah tersebut menolak, maka mereka mengadakan perlawanan, penyerangan kepada Islam. Islam di tangan panglima atau khalifah sultan pada masa itu wajib membela diri dan pada akhirnya memenangkan pertempuran. Dan setelah itu bahkan akhlak yang diperlihatkan, di mana setiap kali Islam hadir di tanah yang baru, berhasil memenangkan peperangan, mereka tunjukkan akhlakul karimah yang baik sehingga orang penduduk asli di sana terkagum-kagum, simpati, empati, dan pada akhirnya mereka terpikir atau mendapatkan hidayah dari akhlakul karimah kaum muslimin saat itu. Dan terakhir yaitu tadi dakwah Islam. Orang-orang muslim tempo dulu melakukan dakwah ke setiap penjuru dunia. Namun tadi sempat saya sampaikan bahwa sempat terjadi penolakan, lalu penyerangan. Islam melakukan pembelaan diri, dan justru qadarullah, atas kehendak Allah, Islam menang. Maka dari itu Islam tersebar luas ke segala penjuru dunia sampai hampir sepertiga dunia. Faktor eksternalnya, pertama, terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Karena saling bersentuhan dengan bangsa lain yang sudah lebih memiliki ilmu pengetahuan, bertukar informasi pengetahuan, dan selanjutnya berkembanglah pengetahuan itu. Lalu yang kedua, pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Banyak buku-buku asing, pengetahuan asing diterjemahkan, diserap, dan dikembangkan lagi. Dalam arti begini, Islam tidak alergi dengan ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh bangsa barat, tapi Islam membuka diri untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang baru. Namun kaum muslimin tempo dulu memiliki saringan dalam diri, mana yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, mana yang tidak sesuai, diambil, dikembangkan, dan bahkan menjadi ilmuwan tempo dulu. Rekan-rekan yang masih setia dengan channel ini, faktor lain adalah kenapa Islam sampai berjaya, sebab kaum muslimin tempo dulu melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, melaksanakan isi hadis,
mengembangkan ilmu agama dan beristihad. Juga yang terakhir, ulama berdiri sendiri menolak untuk menjadi pegawai pemerintah, sebab apabila seorang alim ulama ada di bawah pemerintahan, maka isi fatwa-fatwanya itu akan bisa jadi sampai pada isi fatwanya itu sesuai pesanan pemerintah. Nah, kurang lebih kalau kita perhatikan kembali faktor-faktor tadi yang saya sampaikan, kaum muslimin bisa sampai pada masa kejayaan sebab sebetulnya faktornya itu kaum muslimin dipersiapkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan membuat pondasi yang sangat kuat dan kokoh berupa tauhid yang lurus, tauhid dan akidah yang lurus, juga ibadah yang benar. Dua faktor ini yang menjadi dasar kenapa kaum muslimin tempo dulu bisa sejaya itu. Maka dari itu, apa yang harusnya kita lakukan di masa penantian ini bukan hanya berdiam diri, tetapi juga kitalah yang harus terlibat pada kejayaan prosesi sampainya Islam pada masa kejayaan itu dengan cara menjadi bagian dari usaha tersebut. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, kita menyebar berusaha sebaik mungkin menjadi yang terbaik di berbagai bidang yang kita sukai, kita geluti. Namun sebelum kita berusaha di bidang yang kita geluti, kita jangan lupa untuk memperkuat pondasi dalam diri berupa akidah tauhid yang lurus, juga ibadah yang benar. Karena itulah yang Rasul lakukan tempo dulu. Rasul membangun kejayaannya Islam yang sangat luar biasa tadi diawali dengan mendakwahkan akidah tauhid yang lurus kepada kaum muslimin tempo dulu, juga mengajarkan ibadah yang benar. Itu juga yang dilakukan. Bagaimana Islam, masa kejayaan Islam bisa runtuh? Nanti di semester 2 kita akan bahas kenapa bisa runtuh. Salah satu penyebabnya orang-orang kaum muslimin pada periode akhir kejayaan Islam mulai mencampur adukan pondasi yang sudah kokoh tadi. Akidah tauhidnya tidak lagi lurus karena dicampur aduk dengan bid'ah khurafat tahayul, juga ibadah yang tidak lagi benar, melenceng dari ketentuan contoh yang Nabi Rasul contohkan tempo dulu. Pada akhirnya kaum muslimin sampailah pada kemunduran, kehancuran tempo dulu. Maka setinggi apapun gedung yang kita rencanakan akan bangun, kita harus memperhatikan pondasinya. Jangan sampai bangunan tinggi menjulang dibangun di atas pondasi yang rapuh. Rekan-rekan, kejayaan Islam itu berada di tangan kita, tangan para pemuda, tangan kalian semua. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan bukan berarti kita harus menjadi seorang guru agama semua, bukan berarti kita harus semuanya melepaskan bidang yang kita sukai. Tadi sempat disampaikan bahwa kita bisa berjalan di bidang apapun yang kita sukai. Cita-cita yang kita impikan yang setinggi langit itu silakan dikejar. Namun sebelum mengejar ke sana, kita harus memiliki pondasi yang kuat. Tadi kita harus memperhatikan pondasi yang kuat tadi, akidah tauhid yang lurus, ibadah yang benar. Dewasa ini muslim, kaya, raya, pejabat dan sebagainya banyak. Tapi kenapa Islam tidak kunjung juga diantarkan pada kejayaan? Karena mereka orang kaya, orang muslim memang banyak. Namun ketika pondasi dan pondasinya tidak kokoh, kekayaannya itu tidak akan sanggup mengantarkan
Islam pada masa jayanya. Jabatan yang tinggi tapi pondasinya lemah tidak akan pula sanggup membawa Islam pada masa jayanya. Jangankan Islam bertahan atau menuju kepada kejayaan, apabila pondasi kita lemah, bangunan yang tinggi itu pun akan roboh. Terlebih lagi kalau kita tidak memiliki pondasi yang kuat itu, jangankan membawa Islam pada masa kejayaan, membawa diri sendiri pun menuju kejayaan tidak akan sanggup karena tidak memiliki pondasi yang kuat dan kokoh. Sebagai contoh, rekan-rekan mau bergelut di bidang olahraga menjadi pemain sepak bola, tidak dilarang, silakan bermain sepak bola. Tapi ketika bermain sepak bola tidak melupakan pondasi yang kuat, tauhid, ibadah yang lurus. Ada pemain bola muslim, ada. Tapi karena tauhidnya kurang, ibadahnya tidak benar, maka kepopuleran, kehebatan dia dalam bermain sepak bolanya tidak sanggup membawa Islam pada kejayaan. Ketika Anda menjadi pemain sepak bola, menjadi seorang pencetak gol di Liga Champion Eropa, setelah itu Anda sujud, ketika diwawancari oleh reporter Anda permisi untuk melakukan sholat, seluruh dunia akan terkaget-kaget dengan diri Anda. Kenapa? Ternyata ada seorang pemain sepak bola hebat, tapi juga ibadahnya tidak ditinggalkan, tauhidnya lurus. Anda mau jadi seorang desainer, Anda mau jadi seorang pebisnis, Anda mau jadi apapun, tetap jangan lupakan bagaimana pondasi yang kita bangun sebelum kita mencapai kejayaan itu, sehingga diri bisa diantarkan menuju kejayaan pribadi masing-masing. Setelah itu diri Anda, rekan-rekan, bisa juga atau terpikir juga untuk membawa Islam kepada kejayaan itu. Maka dari itu, tidak tauhid yang lurus, ibadah yang benar adalah kedua resep yang Rasul lakukan, tanamkan, racikan yang Rasul berikan kepada umat Islam generasi awal, sehingga melahirkan generasi-generasi lanjut yang sampailah Islam pada masa kejayaan itu. Tidak perlu repot mencari membuat racikan baru yang belum tentu berhasil. Cukup pergunakan racikan yang tempo dulu dipakai dan terbukti berhasil. Kurang lebih sampai di sana saja. Selebihnya di dalam buku paket, di sana dijelaskan beberapa orang ilmuwan, alim ulama tempo dulu yang mengisi masa-masa kejayaan atau orang-orang yang mengantarkan Islam pada masa kejayaan di beberapa periode. Silakan dibaca, semoga terinspirasi, kita tanamkan dalam diri, silakan kejar cita-citanya setinggi langit. Namun sebelum itu jangan lupa untuk memperkokoh pondasi dalam diri. Percuma kita semua sampai pada kesuksesan, percuma antum rekan-rekan menjadi orang kaya, pebisnis tersohor, menjadi pemain bola terbaik di dunia, pebasket terbaik di dunia, seorang muslim yang bermain di NBA, tapi tauhidnya tidak lurus, ibadahnya tidak benar, pada akhirnya akan bernasib sama seperti yang sudah-sudah. Kejayaannya runtuh juga, tidak sempat membawa Islam pada masa kejayaannya. Sampai di sini, semoga menjadi inspirasi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.